Bismillahirrahmanirrahim. Ila arwahi walidina wa walidikum wa muallimina muallimikum wa syaikhina masyaikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil mu'minina amatan kafatan wa khususan larwahi walidayya wa murabbir ruh Syekh Muhammad Basri Arabi wa ruhi walidayya zawjati wa ya Abdullah wal asatid alladhina yu'allimuna dalfan wa bil khusus asatidna sab'ah wal muassisina Ma'had Sunan Kalijogo wa ashabil kutubil madrusah Syekh Salim bin Abdullah bin Semir al-Hadrami sahibi Safinatin Najah wa Syekh Muhammad Nabi al-Bantani sahibi Kashifatis Sajah wa usulihim wa furuhim. Inna Allah yuli darajan fil jannah wa idil barakati wa anwari wa aswari wa ulima nafahati fid dini wa dunya wal akhirah wa naftah qulubana wa quluba auladina futuhal arifin wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin warzuqna wa ayyam uluman nafi'ah wa ziratal qar wa ziratal haramain wa ziratal qabrin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakah duna ta'abin wala hammin wala tadall khalqi bisababih wala tadakkur wala tadabbur fi tahsilih wa anallahu ghashana wa ayyam wal muslimina jami'an birrahman firah yakhtim lana wa lahum bil iman ma'al lutfi wal 'afiyah wa ala mana wassalafu sholih musalih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Arkanus shalah utawi pira-pira rukune salat iku sab'ata asyar ana 17. Al awwalu utawi kang nomor 1 iku an-niyatu niyat. Atsani utawi kang nomor 2 iku takbiratul ihram, takbiratul ihram. Ats-tsalits utawi kang nomor 3 iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri ing atase wong kang mampu fil fardi ing dalem salat fardu. Ar-rabi utawi kang nomor 4 iku qiraatul Fatihah, maca al-Fatihah. Al-khamis utawi kang nomor 5 iku ar-ruku'u, rukuk. As-sadis utawi kang nomor 6 iku at-tuma'ninatu fi, tumakninah ing dalem rukuk. As-sabi utawi kang nomor 7 iku al-i'tidal, i'tidal. At-tamin utawi kang nomor 8 iku at-tumakninatu fi, tumakninah ing dalem i'tidal. At-tasi utawi kang nomor 9 iku as-sujudu marratain, sujud marrataini kelawan rong ambalan. Al-ashir utawi kang nomor 10 iku at-tumakninatu, tumakninah fi ing dalem sujud. Al-hadi asyar utawi kang nomor 11 iku al-julusu baina sajdataini, al-julusu lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Atsani asyar utawi kang nomor 12 iku at-tumakninatu fi, at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalem lungguh antarane dua sujud. Ats-tsalits asyar utawi kang nomor 13 iku at-tasyahhudu, tahiyat al-akhir kang terakhir. Ar-rabi asyar utawi kang nomor 14 iku al-qu'udu, lungguh fi ing dalem at-tasyahhudul akhir. Al-khamis asyar utawi kang nomor 15 iku as-shalatu, maca sholawat ala nabi ing atase nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem al-qu'ud. As-sadis asyar utawi kang nomor 16 iku as-salam. As-sabi asyar utawi kang nomor 17 iku at-tartib, urut. Sekarang kita sampai kepada rukunnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Sehingga kalau sampai tidak dilakukan, maka tidak sah perbuatannya. Rukunnya wudhu berarti sesuatu yang dilakukan ketika apa? Wudhu.
Rukunnya sholat berarti sesuatu yang dilakukan ketika apa? Sholat. Kalau tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Lah kemarin udah jelaskan syarat sahnya sholat itu apa? Harus paham harus paham apa? Rukunnya sholat. Sampean ini berarti harus tahu rukun-rukunnya sholat. Ya. Apa rukunnya sholat? Rukunnya sholat kalau menurut kitab ini 17. Gampang ya. Jadi kalau saman ingin apal rukunnya sholat, saya yakin sudah terbiasa sholat ya. Saman bayangkan sholat. Jadi nanti pekerjaannya diurut, nah itu rukunnya. Ya. Apa rukun sholat yang pertama? Al-awwalu, yang pertama adalah niat. Rukun sholat yang pertama adalah apa? Niat. Niat itu kalau wajib harus 3. Ya. Kalau sholat wajib, niat itu harus 3. 1 harus ada sholat. Yang kedua harus ada fardu. Yang ketiga harus ada jenis sholat. Perhatikan, minimal 3 ini: sholat, fardu, jenisnya. Gampangannya tadi misalkan ya, minimal niatnya apa? Usolli fardol maghribi. Kan 3 itu ya. Usolli itu artinya apa? Perbuatan sholat. Fardol itu berarti fardu, maghribi jenis sholat. Usolli fardol maghribi. Paham tuh? Jadi kalau sholat fardu harus ini: usolli fardol maghribi, usolli fardol zuhri, usolli fardol isya'i. Minimal ini ya. Tapi kalau misalkan saman ada kondisi tertentu jadi makmum, ya berarti ditambah apa? Makmuman. Jadi imam tambah imaman. Atau misalkan apa? Saman kodok ditambah apa? Kodoan. Paham ya? Tapi minimal 3 itu: usolli fardol maghribi, usolli fardol zuhri. Apakah harus bahasa Arab? Tidak harus bahasa Arab. Boleh bahasa Jawa. Gimana kalau bahasa Jawa? Kulo sholat fardu isya. Apa? Kulo sholat fardu isya. Atau kalau bahasa Indonesia, saya sholat fardu subuh. Apa? Saya sholat fardu subuh. Nah, niat. Terus niat itu di mana? Di dalam hati. Ingat ya, niat itu bukan di lisan. Sehingga kalau zaman sebelum sholat itu baca usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Yang terpenting di hatinya itu. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Kapan? Ketika takbiratul ihram. Niat yang paling sulit itu adalah niat sholat. Ya. Jadi kalau puasa itu gampang. Pokoknya sebelum subuh dan setelah maghrib itu langsung ke hatinya kerentek, besok saya puasa Ramadan, puasa fardu Ramadan, semari. Ya. Atau wudu gampang. Wudu kan yang bergerak tangannya, paham dah? Lesannya diam, sehingga ketika membasuh wajah langsung aja lesannya usolli nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Tapi sholat itu kenapa kok repot? Karena apa? Lisannya harus mengucapkan Allahu Akbar, tapi hatinya harus mengucapkan tadi itu usolli fardhu zuhri. Paham tidak ini? Jadi lisannya itu harus Allahu Akbar, tapi hatinya tidak boleh Allahu Akbar. Hatinya harus apa? Niat. Tidak boleh mendahului, tidak boleh mengakhiri. Sehingga niatnya itu harus setelah Allah. Baru niat. Terus niatnya harus selesai sebelum bar. Kalau selesainya setelah bar, tidak sah. Atau mulainya sebelum sudah mulai
Enggak sah. Jadi setelah langsung niat, selesai bar. Paham tuh? Karena itu kemarin-kemarin Saman bersama-sama dengan saya belajar apa? Syahadat dengan hati ini. Salah satunya yang terpenting itu apa? Supaya bisa zikir dengan hati. Yang kedua, supaya bisa niat. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu menggerakkan hati itu tidak bisa. Kalau memang bisa, sekarang ini sama ngaji, hatinya lagi ngapain? Hatinya ngaji? Nah, ya kan? Mengendalikan hati itu lebih susah daripada mengendalikan tubuh. Tubuh diikat jerat kesmadi, tidak akan kemana-mana dia. Tapi hatinya masih jalan-jalan ke Kupang sana, ke Simo, ya, ke rumah temannya, ya, ke lantai 3. Hatinya masih jalan-jalan. Di lantai 3 tadi saya kan habis kiriman, jajan saya gimana ya? Apa jajannya lo? Hatinya di sana, padahal tubuhnya di sini. Jadi kalau tubuh dikerangkeng dianu itu bisa, tapi hati tidak bisa. Karena itu belajar apa? Ngerangkeng hati. Minimal syahadat tadi itu. Lah sekarang belajar lagi, yaitu apa? Sholat itu walaupun zaman mulai awal sampai akhir lupa, tidak apa-apa. Tapi minimal niatnya itu harus betul. Kalau ternyata tidak ingat sama sekali, jadi Allahu Akbar ketika takbir tidak niat sampai terakhir, ya sholatnya tidak sah. Ini baru bicara sah ya, belum bicara apa? Pahala. Pahalanya seberapa? Sesuai dengan kadar ingatnya. Semakin kita ingat semuanya mulai Allahu Akbar sampai salam, berarti pahala kita full. Semoga seperti itu ya. Atsani yang kedua, takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Allahu Akbar. Yang perlu diperhatikan satu ya, harus Allah. Perhatikan ini, ketika sama jadi salat sendiri harus betul. Ketika sama jadi makmum pun harus betul. Apalagi sama jadi imam harus betul tambahan. Karena apa? Sampean bertanggung jawab. Ingat Allah. Karena masih sering ya orang takbir itu apa? Allah. Tidak ada Allah itu. Ya, tidak ada Allah itu. Allah. Jadi kalau sampai Allahu Akbar tidak sah. Paham? Apa? Sehingga apa? Harus Allahu Akbar. Ya. Jangan sampai keliru. Salat sendiri aja harus betul. Apalagi jadi imam. Ya. Karena itu kalau saman sudah diberi amanat jadi imam, ingat, yang sudah diberi amanat jadi imam itu harus betul sholatnya. Karena apa? Bertanggung jawab sampai ke belakang. Nah, makanya kalau kita belum siap, lebih baik sudahlah saya tidak siap ya. Bukan karena bulat, ngerti bulat? Disuruh sama gurunya, kamu jadi imam. Dianya sebenarnya siap, tapi krono males, mboten guru, mboten sakulo. Nah, ini alasannya beda kalau alasannya bukan males, memang belum mampu, silahkan ngomong. Tapi harus belajar. Ya. Jadi kalau sama sholat sendiri harus betul takbirnya, apalagi jadi imam. Dan sering saya masih mendengar Allahu Akbar tidak sah. Ingat ya, tidak, harus Allahu Akbar. Sudah. Terus yang kedua yang perlu diingat yaitu apa? Takbiratul ihram ini yang boleh dipanjangkan itu Allahnya. Allahu Akbar. Itu. Jadi bukan Allahu Akbar
salah. Atau Allahu Akbar, salah juga. Yang boleh panjang itu apa? Allahu Akbar. Terukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi yang betul itu Allah. Kalau Allah betul apa salah? Itu namanya lahan khofi, masih tidak apa-apa karena tidak merubah apa arti. Tapi kalau sama ingin yang paling betul itu Allah ya, kalau yang paling betul. Tapi kalau Allah tidak apa-apa, sholatnya tidak batal. Yang penting Allah ya. Kalau Allah salah sudah. Paham tum? Ya. Yang ketiga apa? Berdiri bagi orang yang mampu. Maksudnya mampu berdiri ya. Di dalam sholat fardu. Berarti apa? Sholat fardu itu harus berdiri bagi orang yang mampu. Sholat fardu itu harus berdiri bagi orang yang mampu. Kalau walaupun bersandar ya. Jadi kalau dia berdiri begini ini khawatirnya apa? Jatuh, tapi dia bersandar itu bisa, maka wajib berdiri. Jadi walaupun nanti waktu rukuk mepet tembok begitu, waktu duduk lewat tembok, wajib berdiri. Atau dengan dipegangan, ya tetap wajib berdiri. Tapi kalau sudah tidak mampu berdiri, senden tidak bisa, gini tidak bisa, barulah kondisi yang kedua itu apa? Dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan tidur miring, ya. Kalau tidak bisa dengan tidur terlentang. Paham tuh? Kalau dengan duduk miring, kalau dengan duduk, maka posisi yang paling bagus adalah duduk seperti, ya, seperti apa? Seperti orang ketika duduk di antara dua sujud. Nah, itu paling bagus. Terus rukuknya separuh, sujudnya sama dengan biasa. Jadi bedanya hanya berdirinya dan rukuknya saja. Lah terus setelah itu kalau tidak mampu dengan tidur miring, ngerti tidur miring ya? Terutama kalau disunahkan dengan yang kanan ini, tidur miring begini. Lah ketika tidur miring itu bentuknya ya seperti sholat, mengkurep kalau bisa, seret, nekuk, seperti itu. Kalau tidak bisa nekuk ya sudah tidak nekuk. Kalau tidak bisa dengan terlentang. Kalau tidak bisa saisoi dengan matanya. Jadi kalau berdiri arahnya lurus. Kalau rukuk agak dilutno titik. Nanti berdiri lagi, lurus lagi. Sujud tambah dilu, nah, seperti itu. Isyarah mata. Ya. Ini untuk sholat apa? Fardu. Jadi sholat fardu itu harus berdiri kalau mampu. Kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu tidur terlentang, kalau tidak mampu tidur lumah. Ya. Tidur miring terus tidur terlentang. Kalau sholat sunnah, gimana sholat sunnah? Bebas. Sholat sunnah apa? Bebas. Tapi pahalanya dikurangi separuh. Ada orang mampu sholat berdiri, kok ternyata dia sholat sunnah dengan duduk, boleh, sah. Tapi langsung pahalanya dipotong apa? Separuh. Ternyata dia saya tak sholat dengan tidur saja, boleh, sah. Tapi dipotong separuh lagi, sehingga tinggal 1/4. Melumah, boleh, ya. Tapi langsung dipotong separuh lagi, jadi tinggal 1/25. Jadi tambah entek ya. 1,25 kok 1/25. 1,25. Tambah entek ya. Itu karena apa? Tadi itu. Karena apa namanya? Kurang mampu kok ternyata ngambil separuh. Tapi sah. Tapi kalau sholat fardu wajib berdiri.
Tidak boleh tidak. Paham tum? Semoga ada manfaat dan barokahnya. Wallahu taala alam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ka'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghaya min jami'il khairat fil hayah wa ba'dal mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bil iman. Allahumma akhtim lana bil iman. Allahumma akhtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, bisa dipastikan orang ini akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu dasar daripada Asy-Syaikh Az-Zarnuji, seorang ulama abad ke-6-7 Hijriah atau 12 Masehi, untuk membuat karya monumental yaitu Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Saat itu beliau melihat banyak masyarakat yang mempelajari ilmu tetapi tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu. Oleh karenanya beliau membuat buku pedoman karya monumental yang di dalamnya mengajari siapa saja yang belajar supaya mendapatkan kemanfaatan ilmu. Sehingga kami mengajak kepada masyarakat muslim untuk mengikuti kajian kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum karya Asy-Syaikh Az-Zarnuji di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo setiap hari Jumat malam Sabtu ba'da maghrib, atau dengan menyaksikan di Syiar Santri kajian Ta'limul Muta'allim setiap Jumat malam Sabtu pukul 7 malam. Semoga kita mendapatkan kemanfaatan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.